Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian bisa hadir di tempat ini, bisa bersama-sama duduk dalam majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi bersama saudara seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan untuk kita dan kumpulkan kita sekalian kelak di akhirat di surganya bersama-sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sekalian bisa berkumpul dan duduk bersama-sama di majelis ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan faedah-faedah dari perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sama-sama kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar dan kemudian Abu Bakar menawarkan kendaraan agar Rasulullah SAW memilih untuk perjalanan hijrahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan bisaman, artinya aku akan bayar dengan harganya. Maka di antara hikmah yang bisa kita dapatkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW melakukan yang demikian itu atau memberikan pembayaran atas apa yang telah disiapkan Abu Bakar berupa kendaraan itu. Artinya Rasulullah SAW tidak mau gratis gitu, tapi Rasulullah SAW akan membayar. Di antara hikmahnya adalah, di antara hikmah-hikmah yang ada tentunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan hijrah ini dengan dirinya dan juga dengan hartanya agar bisa menjadi sempurna pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang kedua adalah bagi kita sekalian umatnya, khususnya para dai, orang-orang yang mengambil peran sebagai pewaris para nabi di dalam meneruskan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mencegah mereka dari kesyirikan dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khususnya para dai, dan insyaallah semua kita senang untuk berperan menjadi dai yang menyampaikan, menghabarkan tentang agama ini. Maka pelajaran bagi kita sekalian agar supaya kita tidak menginginkan atau mencita-citakan untuk mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh mad'u, oleh orang yang kita dakwahi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari Abu Bakar, beliau memberikan hartanya, memberikan harganya, nggak mau gratisan. Maka sekali lagi ini pelajaran bagi kita sekalian, khususnya untuk para dai, agar tidak mempunyai cita-cita atau punya keinginan kepada apa yang ada pada umat ini, pada orang-orang yang didakwainya. Dan agar dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Karena sesungguhnya dia itu adalah orang yang membawakan kepada umat ini hidayah. Karena sesungguhnya dia
Orang yang akan memperbaiki hati umat-umat yang didakwahinya. Tanpa melihat kepada apa yang dimilikinya. Sehingga betul-betul apa yang didakwahkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Agar betul-betul dai bukan orang yang menjadi alat oleh orang-orang tertentu untuk menjadi corongnya. Agar mengatakan sesuai dengan keinginan umat. Tapi menjadi betul-betul menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi kiai yang mandiri. Sehingga ketika memberikan fatwa, dia tidak bergantung, tidak ada pakeo untuk mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jangan sampai kemudian kegiatan dakwanya itu menjadi profesi untuk mengumpulkan harta. Sebisa mungkin para dai, para ustadz, para kiai itu punya usaha sendiri. Idealnya begitu. Ya, agar tidak dikasihani oleh umat. Agar tidak dipikirkan oleh umat. Sebisa mungkin dia orang yang umat bergantung kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Bukan hanya pada permasalahan mencari untuk mengetahui hukum-hukum, tapi semua permasalahan. Dan itu ada pada kiai, pada ustadz, pada dai-dai dahulu. Orang-orang sebelum kita. Itu banyak yang seperti itu. Jadi ada permasalahan umat apa saja, itu larinya ke kiai. Larinya ke ustadz. Permasalahan apa saja, bukan permasalahan bagaimana ibadah yang benar, tapi semua permasalahan. Sampai masalah kemalingan juga datang ke ustadz. Sehingga seringkali dahulu itu kiai atau ustadz itu lebih dimuliakan daripada pejabat. Karena memang punya kemandirian. Ya, punya kemandirian, salah satunya tentunya. Bukan karena itu semata-mata. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kasus yang lain, tatkala orang-orang kafir, ya ketika orang-orang kafir sampai ke gua yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di sana, mereka sampai di atas pintu gua. Sampai kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka itu mau melihat ke bawah, ke kakinya, tentu mereka akan mendapati orang yang mereka cari, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau seandainya orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah yang besar, semua berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, mereka menyibak semak belukar, membalik batu, menaiki gunung, mendatangi lembah, menerobos gua-gua, sampai ada di antara mereka itu yang ada di pintu gua. Sudah dekat dengan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Hingga kalau seandainya dia melihat ke bawah itu sudah pasti mereka mendapati orang yang mereka cari. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu an dalam kondisi seperti itu, dia sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma dzannuka bi itsnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana menurutmu jika ada dua orang dan Allah itu yang ketiganya? Ini menunjukkan akan kuatnya keimanan dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akan sikohnya, kepercayaannya, keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Maka yang demikian ini hendaknya selalu kita ingat. Hendaknya kita selalu ingat. Khususnya di saat-saat yang kondisi-kondisi genting. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian kita justru sibuk dengan sebab duniawi. Ya, mencari sebab, mencari solusi itu dengan solusi duniawi. Kenapa dia gagal? Maka cari solusi-solusi kenapa kegagalan itu dicari dari sisi-sisi duniawi. Tidak, pertama-tama yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia rugi, ketika dia gagal, ketika dia kepepet, seringkali yang dicari itu penyelesaiannya adalah dari sisi-sisi yang nampak. Dari sisi duniawi. Tidak, yang pertama-tama itu adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita ini beruntung atau gagal, selamat atau celaka, ya, kondisi lapang atau kondisi sempit, hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita full 100% bisa menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dzannuka bi itsnaini Allahu salisuhuma." Ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar yang khawatir, yang panik, ya, terutama terhadap orang yang paling dicintainya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma dzannuka bi itsnaini Allahu salisuhuma." Bagaimana menurutmu? Mengingatkan kepada Abu Bakar. Bagaimana menurutmu? Jika ada dua orang, maka yang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang bisa mencelakainya kalau Allah ada bersama dia? Adakah orang yang bisa melihatnya kalau Allah bersama dia menutupinya? Adakah orang yang bisa begini-begini kalau Allah ada bersamanya? Rasulullah SAW tidak mengatakan ma'adhannuka bir-rasul. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurut pendapatmu, menurut persangkaanmu? Jika di sisimu ada Rasulullah SAW. Tidak demikian. Atau beliau mengatakan ma'adhannuka bi wa bika wallahu ma'ana. Bagaimana persangkaanmu? Bagaimana persangkaanmu? Jika aku dan denganmu dan bersamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan begitu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ma'adhannuka bi itsnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana persangkaanmu dengan dua orang dan Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya? Ini ucapan Rasulullah SAW. Maka ini mengandung bagi setiap orang-orang mukmin yang dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ucapan ini adalah ucapan yang mengingatkan, ucapan yang memotivasi. Karena mengandung keyakinan seorang mukmin. Ya, keyakinan bagi seorang mukmin yang bersamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan baiknya akan selalu menolongnya, akan selalu membantunya. Ini sebuah kaidah yang saat-saat kita kepepet, ya harus selalu ingat. Dan semoga pengingatnya bukan saat kepepet saja, tapi saat juga dalam kondisi lapang. Sehingga ketika lapang dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia bergantung dalam semua kondisinya. Ketika dia sempit dan ketika dia lapang. Ketika dia berada di atas dan ketika dia berada di bawah. Sehingga ketika dia sukses, bertambahlah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dalam kondisinya itu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan pertolongan Allah. Maka ketika Allah berikan kesuksesan, maka yang diingat pertama adalah Allah sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak egonya yang dominan. Wah, gua mau jaring letong kalau pakai dewek kok pada nombe iki. Deweknya yang mendominasi. Ya muncul kesombongan, merasa lebih besar daripada yang lainnya, merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang ketika berangkatnya enggak baca bismillah, enggak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam perjalanannya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan sebab-sebab duniawi. Ya, dengan sebab-sebab duniawi jaringnya diapi, ya. Ilmu-ilmu duniawi. Dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia beruntung, ketika dia along, maka yang muncul adalah egonya. Demikian pula ketika dia dalam kondisi sempit, seorang mukmin selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau dalam kondisi sempit memang orang itu ketika apalagi dalam kondisi yang sangat kepepet, tidak ada bantuan sana sini, maka siapa lagi dia menengok kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, berikan kenikmatan, maka dia bersyukur ketika beruntung dan ketika dalam kondisi sempit dia bisa bersabar. Dia bisa bersabar karena bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan kalau dalam kondisi sempit. Dia selalu optimis karena selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi enggak along, dalam kondisi ya sepi pekerjaan misalnya, maka dia tetap optimis. Ketika kau ngaji tetap optimis. Ketika kau panganan dia tetap optimis. Karena sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Selain itu karena ketika dalam kondisi kesempitan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala atau penghapus dosa. Tidaklah menimpa seorang mukmin kata Nabi, baik itu kesedihan, ya, duka cita, ya, khawatir, gangguan, sampai duri yang menusuk pada kakinya, kecuali Allah jadikan itu semua adalah penghapus dari dosa-dosanya. Maka orang mukmin itu adalah orang yang selalu optimis dalam semua keadaannya. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh mengherankan keadaan orang beriman itu. Menakjubkan keadaan orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman itu. Kenapa? Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Ketika dalam kondisi sempit, keadaan di bawah, kena musibah, dia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Semua itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berawal dari ketergantungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya dia, husnudonnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa serta-merta, kecuali harus selalu kita ingat, selalu kita biasakan, kita yakinkan dalam diri kita untuk percaya kepada Allah, untuk tawakal kepada Allah, untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi, kita kembali sini, dan kondisi seperti ini, ya, bahwasanya perkataan Rasulullah SAW, ma dhannuka bi itsnaini,
Ya, bagaimana menurutmu dengan dua orang Allah salisuhuma kepada Abu Bakar? Maka ini bukan khusus pada kondisi ini saja, tapi pada semua kondisi yang kita alami. Itu menjadi sebuah kaidah. Kalau kita sendirian, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertiga, yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu mengawasi kita, yang selalu menolong kita, membantu kita. Yang selalu kita bergantung kepadanya. Ya. Kemudian dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang dia mengatakan kalau seandainya salah satu dari mereka orang-orang kafir, jadi kondisi yang lain ya kata peristiwa ini. Abu Bakar mengatakan kalau seandainya salah satu dari mereka itu, lau anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Kalau seandainya salah satu dari mereka itu melihat ke bawah kedua kakinya, pasti mereka akan melihat kami. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma dzannuka bi itsnaini Allahu salisuhuma. Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana persangkaanmu, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu dengan dua orang dan Allah yang ketiga. Dan ini seakan pembenaran atas firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Ucapan Rasulullah SAW ini seakan sebuah pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghinakan tipu daya orang-orang kafir. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, ya, siapa yang bisa mengalahkannya? Kehendaknya, mengalahkan kehendaknya. Orang-orang kafir sebagaimana yang telah kita ketahui, ketika didapati Rasulullah SAW lolos dari tangkapan mereka, pengepungan mereka, maka kemudian mereka menyebarkan sayembara. Siapa saja yang bisa mendapatkan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar hidup atau mati, maka dia mendapatkan 100 ekor unta. Maka semua orang berusaha mencari Rasulullah SAW. Tidak ada rumputan kecuali disibaknya, tidak ada batu kecuali digulingkan, diwalik, tidak ada lembah kecuali dia acak-acak di sana, tidak ada gunung kecuali dinaiki untuk mendapatkan hadiah yang besar tersebut. Tetapi ya, usaha yang luar biasa ini, ya, mengerahkan massa, kan itu mengerahkan massa yang luar biasa, seluruh Mekah. Ya. Mereka semua bergerak. Seakan-akan tidak ada yang bisa lolos. Semua orang bergerak. Semua orang tidak ada tempat kecuali mereka jelajahi. Tapi dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala palingkan semudah lirikan mata. Ya, semudah lirikan mata. Melirik ke bawah saja sudah ketemu. Tapi Allah palingkan semudah itu matanya tidak melihat ke bawah. Maka betul-betul Allah hinakan tipu daya orang-orang kafir dalam ayat ini. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Yang demikian itu atau itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muhinu kaidil kafirin. Allah melemahkan, Allah menghinakan tipu daya orang-orang kafir. Sedemikian mudah tanpa Allah Subhanahu wa taala kerahkan malaikat, ya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Rasulullah SAW ada di gua, mereka ada di atas. Sekali lirik ke bawah ketahuan. Tapi semudah lirikan itulah Allah Subhanahu wa taala hinakan tipu daya, ya, orang-orang kafir Quraisy.
Sehingga kesempatan yang ngono hilang gitu. Ya, kedipan mah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala? Piye? Wis yakin apa ora? Nggih. Jawab wis yakin apa ora? Engko udan gak budal. Jadi cokot kalau jengking. Ya, maka batal tipu daya semuanya, semua tipu daya orang-orang kafir dan mereka kembali dalam kerugian kayak dipecundangi begitu. Ya, kan penjenengan gitu. Gak ada lawan, gak ada apa, gak bisa mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal usahanya sudah demikian besar. Hanya dengan semudah lirikan mata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar." Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Jika tidak kamu menolongnya, maka Allah yang menolong dia. Ketika orang-orang kafir itu mengeluarkan dari rumah-rumahnya, dari kampung halamannya, dan dia juga yang termasuk termasuk satu dari dua orang, ketika keduanya ada di gua, ketika dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ucapan Rasulullah SAW pada Abu Bakar. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepadanya atas ucapan itu. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah membantunya dengan pasukan yang kamu tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an yang menjadikan orang-orang kafir itu rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi, dan Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pertolongan apa yang ada dalam ayat Al-Quran ini? Ya ikhwatal kiram. Sesungguhnya pertolongan itu ada dua macam. Sesungguhnya pertolongan itu bisa berupa dua macam. Pertama adalah pertolongan untuk mengalahkan musuh. Bagi orang-orang yang punya kemampuan berimbang, ya, atau sama-sama selevel atau kurang lebih, maka pertolongan itu adalah berupa apa yang mereka inginkan ketika bertengkar, sebuah kemenangan, mampu menaklukkan musuhnya. Dan yang kedua adalah bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang mau dihabisi, pertolongan itu adalah selamatnya mereka dari ancaman orang-orang yang punya kekuatan. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terlepas dari tipu daya atau terlepas dari ancaman yang dialamatkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa penangkapan, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Allah selamatkan. Itu adalah sebuah kemenangan. Ya, itu adalah sebuah kemenangan. Dan itu bisa kita pahami dengan kondisi kita ini. Gak usah mulu-mulu. Kalau kita masih bisa ngaji, itu adalah sebuah kemenangan. Ya,
Itu adalah sebuah kemenangan. Di mana orang-orang tidak menginginkan bisa ngaji di tempat sana, tempat sini. Sampai detik ini kita bisa ngaji, itu adalah sebuah kemenangan. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bersyukur itu insya Allah Allah akan tambah kenikmatan berupa kemenangan-kemenangan berikutnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tsani tsnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, satu dari dua orang yang keduanya ada di gua ketika berkata kepada temannya. Ini adalah bagian dari ayat yang merupakan kekhususan daripada kekhususan atau keistimewaan dari keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu an. Yang pertama adalah dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, satu dari dua orang. Satu dari dua orang yang ada di gua. Ini dibaca orang sampai hari kiamat, Al-Qur'an ini. Diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi Abu Bakar radhiyallahu an. Maka ini adalah sebuah keistimewaan bagi sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu an dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Namanya selalu diingat. Apa yang pernah dilakukan bersama selalu dibaca orang. Dan keberadaannya dia juga atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kemarin-kemarin ketika Abu Bakar radhiyallahu an ingin juga keluar dari Mekah, berhijrah ke Madinah sebagaimana sahabat-sahabat yang sudah pergi. Di antaranya Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tunggulah Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang menemaniku. Maka ketika semenjak itu Abu Bakar tidak berkeinginan lagi dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang bisa menemani orang yang paling dicintainya, paling disayang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hari dengnya, hari hanya berangkat, maka Rasulullah mengatakan, kita telah diizini. Maka sesungguhnya Abu Bakar adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala menemani Nabi SAW dalam peristiwa yang besar, yaitu peristiwa hijrah ini. Yang dengan hijrah ini kemudian terbuka kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Peristiwa besar. Sampai kemudian di masa kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu an, momen hijrah ini menjadi awal, ya, awal dari tahun Hijriah. Dijadikan momen awal dari Hijriah. Kita mengenal ada kalender Miladiyah, ada kalender Hijriah. Momennya adalah hijrah, karena ini adalah peristiwa yang besar setelah wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Dan demikian pula dia bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menemani Rasulullah sallam itu pun tidak lepas dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Kemudian perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu an, la tahzan, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu khawatir. Disebutkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an yaqulu fi qissatil hijrah. Ya, beliau mengucapkan di dalam kisah perjalanan hijrah, Abu Bakar mengatakan, qala Abu Bakar berkata, jadi Abu Bakar menceritakan, kami berangkat ketika matahari telah tenggelam. Dan mengikuti kami Suraqah bin Malik. Mengikuti kami Suraqah bin Malik. Lalu aku berkata, kita telah diikuti wahai Rasulullah. Ya, ini ada orang datang di belakang kita ya Rasulullah. Bagaimana Suraqah menceritakan, Rasulullah waktu itu lempeng aja berjalan
sambil komat-kamit gitu. Sementara yang tengok-tengok itu adalah Abu Bakar karena sangat khawatir Abu Bakar dengan keselamatan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita ini telah diikuti oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih. Ya, enggak usah susah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Lu ngomong ini itu gak teman-teman apa namanya? Hati ini sangat percaya kepada Allah itu ya pleng ngono wae asline. Tapi ini bisa kita amalkan untuk memantapkan hati kita ketika dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Untuk mengingatkan hati kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, akan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti waktu kita meruqyah. Ya, setan yang ngomong, "Cah cilik-cilik apa ngelawan aku iki macan." Nah. Maka untuk menguatkan kadang-kadang perlu kita membaca ayat-ayat yang menyebutkan akan lemahnya mereka. Seringkali kemudian kita mengatakan, inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Biar yang baca ayat kursi ganti. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Untuk menguatkan hati kita. Sungguh tipu daya setan sangat lemah. Dan kita yakin apa yang kita baca ya adalah senjata bagi kita. Sama kan ketika kita apa gitu kewedian gitu kan. Teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kan beda rasanya antara orang yang betul-betul meyakini dengan orang-orang yang setengah-setengah meyakini. Pengaruhnya tentu akan beda. Ketika Rasulullah SAW mengatakan betul-betul Rasulullah SAW punya keyakinan yang luar biasa. Sehingga menjadikan tenangnya Abu Bakar. Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana dalam hadis itu. Janganlah khawatir. Gak usah susah, gak usah sedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Maka itu menjadikan Abu Bakar menjadi tenang. Ya, menjadikan Abu Bakar menjadi tenang. Maka ini memberikan faedah kepada kita sekalian. Akan disyariatkannya kita menenangkan orang yang sedang gelisah, orang kesusahan. Ya, jangan ditakut-takuti. Orang sudah sakit, malah diceritani. Waduh, lorong ini gak ono obate, Gus. Ya. Kita nilai saudara kita yang sakit itu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan. Jangan sampai kedatangan kita yang memang secara syariat Islam dianjurkan dan itu baik. Sampai digambarkan seperti berada di taman surga. Malah menjadikan susahnya orang yang ditilii. Lah kayak toko-toko wis nuwang itu kok ngene Gus sampean Gus. Geru-geruna menangis. Lho wis tatak-tatak wis dikandani kanca-kanca di sak durunge gak apa-apa, operasi ku biasa. Enteng-enteng wae ngono. Wis tenang, wis tenang, persiap-persiap. Teko dulure sitoke, geru-geruna Gus. Lah kok ngene Gus, gak tak tili pisan kok. Itu. Teko-teko tilik loro, aduh loro iki. Wah, tanggoku iki loro iki mati. Ini kan Islam mengajarkan kita untuk menyenangkan saudara kita, menghibur dia kalau sedih. Sebagaimana Rasulullah SAW menghibur Abu Bakar radhiyallahu an, mengingatkan agar tidak takut, tidak sedih. Ya, realistis dengan keimanannya. Allah itu bersama kita, Allah akan menolong kita. Tenang aja. Rasulullah SAW tidak mengatakan tenang, aku ndak gitu Rasulullah SAW. Ndak gitu. Karena bagaimanapun manusia biasa. Gitu. Jadi dia Rasulullah SAW sampaikan backingan yang paling kuat Allah Subhanahu wa taala. Ya, backingan yang paling kuat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa kita dapatkan, disyariatkannya untuk kita itu menenangkan, ya, menghibur, menenangkan, memberikan solusi yang terbaik untuk saudara kita yang sedang kesusahan, sedang sedih dan lain sebagainya. Ojo malah diweden-wedeni atau ditambahi rasa sedihnya dengan cerita-cerita yang ya seperti tadilah. Maka demikian pula yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana kita ketahui. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, ketemu malaikat Jibril yang mana sebelumnya belum pernah bertemu. Di Gua Hira di malam hari,
kondisi sendirian, gelap gulita, tiba-tiba ada sesosok makhluk mendatangi Rasulullah SAW, terus ngomong, "Iqra ya Muhammad." Oh, gak nyebul. Jumbul mesti. Ya, Rasulullah SAW setelah dialog, ya, Iqra ma'ana biqari dan seterusnya, dirangkul, dilepas lagi, sampai kemudian selesai proses itu, Rasulullah SAW pulang, segera pulang, turun gunung, mendatangi istrinya dalam keadaan yang khawatir, sedih, wedi, manusiawi wedi ya. Setiap kita ini punya rasa takut. Sak kendel-kendeli wong mesti duwe rasa wedi. Padha karo sak wedi-wedinane wong mesti isih duwe rasa ana rasa wanine. Nek wis kepepet biasa wani. Metu nekate. Nah, Rasulullah SAW ini takut tabii ya, takut tabii. Takut dia turun sedih. Minta diselimuti sama Khadijah. Ya. Selimuti aku, zamiluni. Selimuti aku, wahai istriku. Apa yang dilakukan Khadijah? Tidak membuat panik Rasulullah SAW. Dan ini beberapa kali kita sampaikan dalam khutbah nikah. Pelajaran dari Ibunda Khadijah ketika menghadapi suami yang panik, yang khawatir dan takut dan sebagainya, ojo langsung nerocos, kena apa Mas? Kok sawane pucet banget itu, ora usah ditakoni. Contohlah Khadijah radhiyallahu anha. Sak jaluke Rasulullah SAW dituruti. Jaluk selimuti, wis meneng ae. Nek ditakoni wong lanang kok ngono iku bingung. Ono wedok to ora iki? Nah, ya wis kok kandhani bojone dhewe-dhewe. Aku iku dekne mulai gak entuk duwe, iku bingung. Sampeyan gak usah takut macem-macem, gitu ya. Yamin kok wis mulai miyang ngapanan iki? Gak usah takut jarang lagi, gawe kopi langsung. Ini tanya. Jadi ibunda kita Khadijah itu tidak gitu, tenang. Dan tidak menampakkan pengaruh kepanikan Rasulullah SAW itu merembet dari diri. Bagaimanapun Khadijah pasti khawatir. Sebagai istri yang sangat menyayanginya, melihat suaminya khawatir, pasti khawatir. Tapi itu tidak dinampakkan. Dan dia juga tidak gopoh dengan kata-katanya. Tidak kepo gitu. Kena opo kok sawangan kok ditenang opo. Gak usah. Gitu. Selimuti sampai Rasulullah SAW tenang. Dan dia bercerita sendiri. Ya, dia cerita. Gimana tentang diriku ini, wahai Khadijah? Aku merasa khawatir. Ya, dengan diriku ini. Apa yang dikatakan Khadijah? Tenang, wahai suamiku. Jangan khawatir. Engkau adalah orang yang baik. Orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau orang yang suka membantu orang yang kesulitan disebutkan. Kebaikan-kebaikan dilakukan. Allah tidak mungkin menghinakanmu. Menyusahkanmu. Itulah hiburan dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini hendaknya menjadi keteladanan untuk para ummahat. Dan secara umum adalah jika ada saudara kita yang bersedih hati, ojo ditambahi sedihnya. Ini iso ya malah dihibur. Kalau memang bisa memberikan solusi, ya diberikan solusi. Orang sedih, kenapa dia sedih? Kenapa dia nangis? Oh, gak ada duit, gampang tak silai, aku duit pakai. Oh, gak iso mangan, kirimi beras. Kan begitu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menolong hamba yang suka menolong saudara? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Jangan khawatir ketika kita menolong saudara kita, membantunya, menghilangkan kesusahannya. Jangan hitung-hitungan ini badi rugi. Lah kok enak kono, awak dhewe mergawe, kono sing entuk beras. Jangan berpikir seperti itu. Ketika kita menolong saudara kita dalam bentuk apapun, Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan nanti menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong saudaranya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Kan menghilangkan dari kesusahan-kesusahannya kelak di akhirat. Maka sesungguhnya perbuatan baik yang kita tanam, ucapan dan perbuatan baik yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu adalah untuk kita sendiri.
Maka sesungguhnya itu adalah kebaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka tidak usah eman-eman membantu saudaranya baik dengan kata-kata yang menghibur ya, dari kesedihannya atau dengan perbuatan untuk memberikan solusi atas kesusahan yang dia alami. Termasuk juga untuk bojo ya golek bojo, sedih kan bojo. Golek bojo. Walau yang iso jadinya usahakan, cuma usahakan disyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara kita bahagia dengan pernikahan ini dapat pahala terus. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian dan saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa poin yang mungkin bisa kita sama-sama ambil faedahnya pada pertemuan malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi saya khususnya juga pada antum sekalian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bisa kita teruskan faedah-faedah dari perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.